itel nampaknya nggak bosan-bosan bikin HP yang sangat ramah di kantong yang makin keren dari seri pendahulunya. HP 1,5 juta yang mana sih udah ngasih charging case yang bikin total baterainya menjadi 7400 mAh, terus ada fitur bypass charging, RGB back case, gyro hardware, dan masih banyak lagi fitur gila untuk sebuah HP entry level terbaru saat ini. Apakah seri ini bakal jadi calon HP gaming termurah dan terbaik untuk tahun ini? Simak video kali ini sampai habis ya guys. Tampilan boxnya keren nih, karena sudah langsung bundling dengan free charging case pada bawaannya. Dan kualitas charging case-nya ini juga tergolong bagus dan terasa solid, nggak kayak case-case murah gitu loh guys. Nah, kalau di dalam box HP-nya ada kertas untuk fitur smartwatch dari itel. Jadi khusus untuk membeli beberapa unit awal bakal dapat bonus smartwatch tuh. Nah, baru ada unit HP yang masih terbungkus plastik. Kita singkirkan dulu. Terus masih dapat jelly case bening yang bentuknya kayak gini. Dan paling bawah ada SIM ejector, adapter charger bawaan berdaya 18 watt, dan kabel data USB-C. Itu dia isinya, kita beresin dan lanjut ke hands-on-nya. Ini dia tampilan desain bodi belakangnya. Yang tampilan desainnya tuh futuristik dan terkesan gaming banget. Untuk build quality-nya juga lumayan terasa solid, yang menurut saya sih udah tergolong oke di kelas harganya. Tapi finishing glossy di bodi belakangnya ini jelas agak mudah ninggalin bekas sidik jari. Di sebelah kanan bodi ada tombol flex button, volume, dan power yang sekaligus untuk set fingerprint. Di kiri ada lubang kecil untuk tempat dual SIM dan micro SD yang bukan bertipe hybrid. Di atasnya cuma ada tulisan design by itel. Dan di bawah ada speaker grill, colokan charger, dan jack audio 3,5 mm. Kita nyalakan dan sentuh dulu sebentar. Inilah tampilan awal dari itel P65, pakai interface itel versi 14 berbasis OS Android 14 juga. Dari abot pun langsung terbaca nih kalau HP ini punya kapasitas RAM 8GB yang masih bisa ditambah 8GB lagi. Pakai chipset Unisoc T615 serta punya kapasitas memori RAM internal sebesar 128GB. Yang saat pertama kali menyala gini baru terpakai sedikit nih untuk aplikasi bawaannya. Untuk bagian bezel layarnya juga tergolong tipis di sisi kanan dan kirinya, namun masih rada tebal di bagian dagu. Yang menarik, meski cuma pakai resolusi HD+, tapi layar IPS sebesar 6,7 inch-nya ini sudah pakai refresh rate 120Hz, yang mendukung fitur auto switch refresh rate. Sehingga buat aktivitas harian yang standar, tentunya sudah tergolong smooth. Walaupun kalau untuk kebutuhan multimedia memang masih kurang maksimal, apalagi untuk audionya juga masih pakai mono speaker. Dan kualitas suaranya pun masih tergolong standar di kelas harganya. Untuk pilihan menu di kameranya juga tergolong simpel dan tidak begitu banyak pilihan. Perekaman videonya juga bisa merekam video Full HD di 30fps, baik kamera utama maupun depannya. Kameranya sendiri terdiri dari kamera utama sebesar 50MP AI dual kamera. Dan di depan terdapat kamera selfie sebesar 8MP yang support face unlock. Untuk hasil kameranya sendiri, asal di kondisi cukup cahaya masih tergolong oke di kelas harganya. Terus kalau perekaman videonya bisa sedikit lebih stabil jika fitur Ultra 3D-nya diaktifkan. Oke, ini adalah hasil rekaman video kamera depan itel P65-nya ya. Ultra steady off. Kalau pas posisi steady-nya di off kan gini pasti jadi kerasa banget goncangannya ya. Nah, kalau ini pas posisi steady-nya di on-in. Memang agak ngezoom tapi jadi lebih smooth dan begitu minim ya untuk goncangannya. Setelah kamera lanjut ke bagian performanya nih.
Saat dites menggunakan aplikasi AnTuTu versi 10 dengan 3D Lite, skornya bisa mencapai 300 ribuan. Untuk storage testnya juga bisa mencapai 50 ribuan karena sudah pakai UFS. Skor Geekbench 6 tesnya pun juga masih tergolong standar ya untuk HP entry level terbaru saat ini. Kalau 3D Mark pada mode wet lab stress test, meski skornya kecil tapi tingkat stabilannya masih tergolong bagus. Jadi kalau mau buat gaming, recommendednya sih pakai settingan terenaknya aja, asal jangan dipaksa pakai settingan rata kanan, pastinya masih enak untuk dimainkan. Kayak game PUBG Mobile nih, masih bisa dapetin settingan SD High atau Smooth Ultra. Dan saat saya coba mainkan pada settingan Smooth Ultra, gameplaynya juga tetap terasa smooth walau tetap ada frame drop di momen tertentu. Namun overall, game ini masih sangat playable untuk dimainkan. Apalagi udah pakai gyro hardware, yang tentunya jadi nilai lebih tersendiri. Setelah bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 7%, dengan suhu panas maksimalnya hanya di 41 derajat Celcius. Bahkan buat jalanin game seberat Genshin Impact pakai settingan rata kiri dengan 60 fps, ternyata masih cukup smooth dan nyaman untuk dimainkan. Palingan tetap ada frame drop saat full efek animasi, namun overall gameplaynya masih sangat nyaman meski dimainkan dalam waktu yang lama. Setelah saya tes selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 10%, dan suhu panas maksimalnya di 45 derajat Celcius. Nah, paling enak sih kalau buat main game MOBA, kayak Mobile Legends ini. Walaupun aslinya bisa pakai grafis ultra, namun recommendednya sih pakai settingan high aja ya biar lebih smooth. Bisa menampilkan animasi grafis yang maksimal dan tetap terasa smooth saat dimainkan. Sedikit frame drop paling terasa saat full animasinya ditampilkan ketika war dan tiap hero-nya mengeluarkan skill kombonya. Setelah bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 8% dan suhu panas maksimalnya di 43 derajat Celcius. Punya kapasitas baterai 5000 mAh yang hanya mendukung 18 watt, tentunya memang sangat kurang untuk saat ini. Tapi dengan langsung dapat charging case pada bawaannya, jelas ini adalah nilai lebih yang belum pernah ditemui untuk sebuah HP terbaru masa kini. Apalagi setelah dites pakai aplikasi PCMark, screen on time-nya masih bisa mendapatkan 14 jam 20 menit. Di sisi keamanan, fitur set fingerprint-nya juga sudah memiliki tingkat akurasi dan respon yang tergolong cepat. Ditambah ada tombol khusus untuk mengakses aplikasi tertentu dengan cepat dan mudah. Sayangnya sih HP ini belum ada fitur pelengkap seperti NFC, yang bakal jadi deal breaker untuk sebagian orang yang membutuhkan fitur ini. Kesimpulannya untuk sebuah HP yang dijual dengan harga 1,5 juta, saya rasa Itel P65 ini adalah calon HP gaming termurah yang bisa banget diandalkan untuk saat ini. Kapan lagi coba ada HP dengan harga semurah ini, tapi punya fitur dan bonus yang selengkap ini? Apalagi kalau kalian belinya pas awal launching besok. Dijamin makin worth dan tak bakal nyesel tuh karena bisa beli HP gaming termurah yang tampilannya tetap mewah kayak gini. Untuk link pembeliannya nanti bakal ada di bawah video ini ya. Nah, jadi gimana guys untuk kalian mengenai Itel P65 ini? Coba deh tulis opinimu di kolom komentar ya. Terima kasih nonton video sampai habis. Irul pamit dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.